Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Ademutia, NIM 2111141, Prodi PAI kelas 3E. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, NIM 2111145, Prodi PAI kelas 3E. Tugas ini diajukan untuk memenuhi UTS mata kuliah fikih. Yang pertama yaitu pengertian syariah. Syariah adalah dasar atau pondasi dari semua agama yang berisi ajaran moral dan etika. Kemudian pengertian fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amalia yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Pengertian usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Baiklah, selanjutnya ada hubungan antara syariah dengan fikih yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hubungan antara syariah dengan fikih diibaratkan syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih. Sedangkan usul fikih merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan produk fikih tersebut. Baiklah, selanjutnya itu ada beberapa mazhab di dunia dalam fikih, yaitu ada 4. Pertama, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Pertama yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah mazhab fikih dari Imam Abu Hanifah, yang artinya adalah suci dan lurus. Pandangan Imam Hanafi ini menyebar luas ke negeri Islam dan menjadi salah satu mazhab yang banyak diakui oleh mayoritas umat Islam. Kemudian ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas yang dikenal sebagai Imam Maliki. Mazhab ini mempunyai keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Kemudian mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih yang didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad yang sangat khas dengan corak pemikirannya. Salah satunya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Kemudian ada mazhab Hambali, yaitu mazhab fikih yang dimulai oleh murid Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini banyak dianut oleh masyarakat di Arab Saudi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang apa saja penyebab dari perbedaan 4 mazhab tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan keempat mazhab tersebut. Yang pertama, kedudukan suatu hadis, yaitu suatu hadis yang diterima seorang imam bisa ditanggapi secara beragam. Yang kedua, karena tidak sampainya suatu riwayat. Yang ketiga, berbeda dalam mengartikan kata-kata nas. Yang keempat, perbedaan penggunaan kaidah-kaidah usul dan kaidah fiqhiyah. Yang kelima, perbedaan metode para ulama dalam menghadapi dalil-dalil yang secara tekstual bertentangan atau ta'arud. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus tentang mengqashar salat, yaitu pukul 17.45, Dita akan melakukan penerbangan pergi ke Belanda dengan mempunyai suatu tujuan untuk menuntut ilmu. Pada saat pukul 18.05 sudah menunjukkan azan sholat maghrib. Akan tetapi pada saat itu Dita masih di dalam pesawat. Jadi Dita berniat untuk mengqashar sholatnya dengan waktu sholat isya. Kemudian Dita langsung mengqashar sholatnya. Sholat di dalam pesawat dilakukan sambil duduk di kursi, mengikuti arah pesawat. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian pembacaan surah Al-Fatihah, pembacaan surat pendek, kemudian ruku, membungkuk sedikit, dilanjutkan dengan i'tidal, kemudian sujud dengan membungkuk badan lebih rendah dibandingkan ruku. Kemudian duduk, sujud dan duduk lagi. Selanjutnya takbir rakaat kedua, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, iktidal, sujud, duduk, lalu duduk sambil membaca tasyahud ditutup dengan salam. Baiklah Bu, di sini saya ingin membayar zakat fitrah. Baiklah, kamu di sini bayar zakat fitrahnya atas nama sendiri atau sekeluarga? Sendiri Bu. Nah, baca doanya dulu ya. Nama itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Baiklah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Alhamdulillah, semoga zakat kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran zakat mal berupa emas. Contoh, Ani memiliki emas 300 gram yang sudah disimpan selama 1 haul atau 1 tahun. Berapakah pengeluaran zakat yang harus dikeluarkan Ani? Kita sudah mengetahui bahwa kadar zakat emas yaitu 2,5%. Cara menghitung zakat yang dikeluarkan Ani yaitu 2,5% dikali 300 gram sama dengan 7,5 gram. Nah, kita berasumsi bahwa harga 1 gram emas 200.000. Jadi 7,5 gram dikali 200.000 rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Ani yaitu sebanyak 1.500.000 rupiah. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa? Baiklah, kedatangan saya ke sini ingin membayar zakat mal. Baiklah. Kamu bayar zakat malnya sendiri apa atas nama keluarga? Sendiri. Baiklah, baca niatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatil mali an nafsi lillahi ta'ala. Semoga dengan penyerahan zakat ini ada diberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah dan barokah lagi. Amin. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Baiklah, itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.